Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tegas menyindir penguasa yang anti kritik. Awalnya Ganjar memperkenalkan sosok budayawan Butet Kertarjasa dalam kampanye akbarnya. Ganjar mengatakan teater Butet diintimidasi karena mengkritik para penguasa, sehingga Butet diizinkan menampilkan karyanya dengan cara tidak boleh berbicara politik. Hal itu disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat Yogyakarta di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari. Menurut Ganjar, kritikan yang disampaikan Butet merupakan bentuk perhatian atau pengingat bagi para penguasa. Hal itu dimaksudkan agar penguasa bisa menjadi peka sehingga tidak berbuat semena-mena. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi, aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi kowe lo sing ngomong. Ratusan ulama di Jawa Barat pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengeluarkan fatwa khusus. Sebanyak 265 ulama dan tokoh masyarakat di Jawa Barat mengeluarkan fatwa wajib mendukung pasangan Amin. Fatwa itu disampaikan dalam acara Multaqo Ulama dan Tokoh Jawa Barat yang dihadiri calon Presiden Anies Baswedan. Acara tersebut digelar di Grand Pasundan Convention Hotel Bandung Minggu 28 Januari 2024. Seorang ulama bernama Atian Ali mengatakan fatwa itu dibuat agar ulama tidak bingung dalam menentukan pemimpin. Atian mengatakan fatwa itu dibuat agar Indonesia tidak dipimpin oleh pemimpin yang dihasilkan dari kecurangan. Kecurangan yang dimaksud adalah upaya memuluskan salah satu calon untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Mendapat dukungan dari para ulama, Anies menganggap hal itu sebagai amanah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran Indonesia. Anies juga sepakat dengan para ulama untuk tidak memilih pemimpin yang curang dan tidak adil. Tenang. Pantun hajatan rakyat. Ada kucing gondol iwa empal. Aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang, ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang. Jelas jika menang karena main curang. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokower merasa ditipu, penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Saiki dulurmu iki wong edan gondal gandul tanpa cawat. Bagi mereka tuanku adalah konglomerat. Gatut kaca tulangnya besi, ototnya kawat. Bagi Ganjar Mahfud tuanku adalah rakyat. Di sini
nang Kulon Progo, makanan tradisional geblek namanya. Kalau di Bantul namanya geplak. Seharusnya kita hormati yang mimpin negara. Tapi maaf, kita muak karena dia memihak. Di sini keselamatan negara dijaga Megawati. Di sana sembako wirawiri dibagi Jokowi. Padahal sembako itu milik kita. Dari duit pajak rakyat. Sembako negara. Suwok. Ulangi ya Su. Di sini keselamatan negara dijaga Megawati. Di sana sembako wirawiri dijaga, dibagi Jokowi. Di sini kita konsisten berdemokrasi. Di sana mereka rame-rame mengkhianati konstitusi. Cangkemmu ciamik pola Su. Bait yang terakhir. Iya 03 pasti Su. Yang terakhir. Kulon Progo bangga punya bandara melengkapi Jogja yang istimewa. Kita semua berkumpul di sini diikat tali jiwa bersama Ganjar Mahfud gelorakan revolusi cinta. Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyinggung isu nepotisme hingga dinasti politik dalam kampanyenya. Meski tidak menyebutkan sosok yang ia sindir, namun dua isu tersebut kerap dikaitkan dengan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming. Caimin mengatakan nepotisme adalah kelakuan prasejarah dan mengandalkan ketidakmampuan seseorang. Pernyataan itu disampaikan Caimin dalam acara deklarasi relawan Kaula Muda Nusantara atau Rekan Amin di Jakarta Minggu 28 Januari 2024. Menurut Caimin, nepotisme merupakan perilaku politik yang melawan demokrasi. Adapun isu nepotisme dan dinasti politik kembali menyeruak setelah Gibran lolos menjadi cawapres. Gibran memperoleh tiket maju Pilpres atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK tersebut membuat paman Gibran yang juga merupakan Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat. Akibatnya, Anwar dipecat dari jabatannya sebagai Ketua MK. Jadi ini saya pikir kerja kita, bagaimana kita meyakinkan pemilih-pemilih rasional atau yang biar-biar itu untuk nggak salah milih, menyesal seumur hidup. Karena dampaknya nanti negara ini rusak terus. Dan itu ke anak cucu kita nanti. Relawan Ganjar Mahfud menggelar acara diskusi seruan pemilu jurdil dan dialog kebangsaan. Dialog itu digelar menyusul kekhawatiran terjadinya kecurangan dan ketidakjujuran. Acara tersebut dihadiri 4 pembicara yakni Seno Kusumarjondan, Warsito Elwin, Romo Beni Susetyo, dan Gus Islah Bahrawi. Acara tersebut dilakukan di rumah bersama relawan Ganjar Mahfud pada Minggu 28 Januari 2024. Dalam acara itu, Gus Islah menekankan bahwa Indonesia memiliki sejarah hebat dalam demokrasi. Namun saat ini martabat bangsa dikalahkan untuk mempertahankan kekuasaan sebuah keluarga. Menurut Gus Islah, demokrasi menjadi sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Sedangkan Warsito Elwin mengimbau semua pihak untuk tidak salah pilih dalam Pilpres 2024. Dirinya mengatakan jika salah dalam memilih pemimpin, maka akan menyesal selama seumur hidup. Pemilih rasional, pemilih yang milih, itu yang kita kejar. Karena ini kuat. Jadi di sana itu kadang-kadang ada orang nangis sedikit terpengaruh, wah mesake yo. Ini milih presiden juga berbasis mesake. Presiden akan memimpin 176 orang yang rapal semua, berdekat semua. Jadi nggak perlu dimesake, gitu. Nggak ada. Jadi
Ini harus dirasionalkan. Kemudian juga pemilih berdasarkan wah ini keren. Ya ini bukan keren, nggak keren. Soalnya ini makan itu 270 juta anak orang. Jadi keren aja nggak ya gitu. Jadi ini saya pikir kerja kita bagaimana kita meyakinkan pemilih-pemilih rasional atau yang milih itu untuk nggak salah milih, menyesal seumur hidup. Karena dampaknya nanti negara ini rusak terus. Dan itu ke anak cucu kita nanti. Jadi jangan salah pilih. Pastikan. Karena dari 3 itu sudah jelas. Ya. Oleh karena itu mari kita bergerak. Ya, terus yakinkan. Jangan kemudian telat. Kalau telat gak ada gunanya. Satu suara kita kalah. Jadi satu suara itu penting. Semua dikejar. Sehingga kita tidak ragu lagi. Kita pastikan bahwa di tanggal 24 nanti kita bisa menang. Tanggal 14 Februari nanti kita bisa Mas Ganjar Pranowo bisa menang. Ya. Jadi mulai saya yakin sudah bergerak semua. Cuma sekarang masih. Mari kita dapetin begitu. Setelah resmi mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mendapat jabatan baru. Jenderal Dudung diberikan mandat menjabat Ketua Dewan Pembina Relawan Derek Guru atau Daru Habib Lutfi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Rosan Perkasa. Adapun relawan Daru adalah kelompok pendukung Prabowo Gibran yang dibentuk oleh pengikut Habib Lutfi bin Yahya. Relawan tersebut dibentuk pada Desember 2023 lalu. Rosan mengatakan dukungan Jenderal Dudung sebenarnya sudah diberikan kepada Prabowo Gibran sejak lama. Namun Jenderal Dudung baru mendeklarasikan secara resmi di Serang, Banten pada Sabtu 27 Januari kemarin. Adapun relawan Daru diisi sejumlah tokoh nasional. Selain Habib Lutfi, relawan Daru juga diisi oleh anak Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin Siti Mamduhah dan mantan Kepala BNPT Komjen Purnawirawan Boy Rafli Amar. Jadi, karo Pak Dudung melu ning Pak Prabowo melu kabeh. Setuju? Ya, setuju ya? Aja terpengaruh sing lainnya ya. Ya. Itu saja, nanti harapan-harapan nanti kita berharap banyak. Saya kenal betul Pak Prabowo, sama-sama tugas di daerah operasi dan di mana-mana beliau dadanya kalau dibelah merah putihnya masih jam 12. Ya, berkibar. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain, di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Sorry ya. Saudara-saudara, terakhir. Saya minta rakyat yang ada di Simpang 5 ini, yang dari Jawa Tengah dan Semarang dan sekitarnya, dan ada juga dari tempat jauh. Saya minta ya, saudara-saudara, saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Edan. Saudara-saudara, kalau di sekolah 5 udah merah, 4 apalagi. Aduh, aku hanya dikasih 1,1. Sekarang, tapi maaf ya, saya ini besar di Jakarta, lahir di Jakarta, jadi sering bahasa Jakarta, bahasa Betawi. Saya mau sebetulnya jawab di situ ya. Emangnya lo siapa?
Emangnya gue pikirin. Sorry. Tapi sekarang jujur ya, aku minta dari rakyat Simpang 5 ini, aku dikasih nilai berapa hari ini? Berapa? 100? Ya 100 kebanyakan. Ya aku terima kasih deh dengan 90. 1,1. Terima kasih. Saya pulang dari sini tambah semangat. Saya tambah muda 25 tahun. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menimbulkan berbagai spekulasi. Pengamat politik menilai pertemuan tersebut merupakan upaya Jokowi untuk memastikan dukungan terhadap Prabowo Gibran maksimal. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam pada Senin 29 Januari. Menurut Umam, Jokowi ingin memastikan infrastruktur pemenangan dan mesin politik paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran optimal. Pertemuan tersebut juga dinilai sebagai bentuk pengakuan terhadap peran Demokrat dalam proses pemenangan Prabowo Gibran. Umam mengatakan pertemuan itu dilakukan sebagai kelanjutan dari pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Di sisi lain, Umam menilai dukungan Demokrat kepada Prabowo Gibran akan menjadi pertaruhan bagi Demokrat. Pertaruhan yang disebutkan Umam adalah apakah Demokrat bisa kembali masuk ke pemerintah atau tidak. Seniman Putet Kertarecasa mengungkap kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo. Kekecewaan itu disampaikan Putet dalam kampanye terbuka Ganjar Pranowo Mahfud MD di Kulon Progo. Kampanye akbar itu digelar di alun-alun Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 28 Januari 2024. Putet bahkan berkali-kali mengucap umpatan seusai menyampaikan kritik. Awalnya Putet menanyakan kepada massa yang hadir dalam kampanye akbar Ganjar Mahfud soal siapa yang melukai Panteng. Putet kemudian menyebut nama Presiden Jokowi dengan disusul umpatan. Ia juga menyampaikan umpatannya saat membacakan pantun khusus untuk mengkritik manuver Jokowi. Pantun hajatan rakyat. Ada kucing gondol iwa empal. Aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang, ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang. Jelas jika menang karena main curang. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokower merasa ditipu. Penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Saiki dulurmu iki. Wong edan gondal gandul tanpa cawat. Bagi mereka, tuanku adalah konglomerat. Gatut kaca, tulangnya besi, ototnya kawat. Bagi Ganjar Mahfud, tuanku adalah rakyat. Di sini, nang Kulon Progo, makanan tradisional geblek namanya. Kalau di Bantul, namanya geplak. Seharusnya kita hormati yang mimpin negara. Tapi maaf, kita muak karena dia memihak.
Di sini keselamatan negara dijaga Megawati. Di sana sembako wirawiri dibagi Jokowi. Padahal sembako itu milik kita. Dari duit pajak rakyat. Sembako negara. Suwok. Ulangi ya Su. Di sini keselamatan negara dijaga Megawati. Di sana sembako wirawiri dibagi Jokowi. Di sini kita konsisten berdemokrasi. Di sana mereka rame-rame mengkhianati konstitusi. Cangkemmu ciamik pol Asu. Bait yang terakhir. Iya 03 Mas Risu. Yang terakhir. Kulon Progo bangga punya bandara melengkapi Jogja yang istimewa. Kita semua berkumpul di sini diikat tali jiwa bersama Ganjar Mahfud gelorakan revolusi cinta. Capres nomor urut 3 Mahfud MD menginstruksikan warga untuk tidak memilih pemimpin karena amplop. Mahfud mengimbau masyarakat untuk memilih calon pemimpin berdasarkan hati nurani. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam acara Halakoh Kebangsaan bersama Kiai di Ponpes Al-Hijaj Karawang Sabtu 27 Januari. Mahfud meminta masyarakat untuk tidak pura-pura buta pada kebenaran. Ia mengingatkan agar warga bisa memilih pemimpin sesuai hati nuraninya masing-masing tanpa paksaan apapun. Kamu pilih calon presiden wakil enggak? Ini pemilihan, ini hak rakyat untuk memilih sendiri kehendak-kehendaknya, aspirasinya silakan dipilih. Yang penting Indonesia ini melahirkan pemimpin yang baik. Nah, ini dan tidak boleh ada yang menekan-nekan harus milih si A, si B, si C, tidak boleh. Rakyat harus diberi kebebasan untuk memilih berdasar kehendak hati nuraninya sendiri. Siapa pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang cocok bagi rakyatnya sendiri. Siapa pemimpin yang cocok? Begini, hadirin, saya calon wakil presiden. Saya tidak berkampanye agar saudara memilih saya. Enggak. Pilih yang baik saja, itu kan ada. Jadi tanya-tanyalah pada kiai-kiai ini, siapa sih yang paling bagus? Itu tanya aja. Gitu. Yang penting memilihnya itu ikhlas. Jangan memilih karena duit. Jangan memilih karena tekanan pejabat, kepala desa atau siapa. Jangan milih karena itu. Jangan milih karena amplop. Pilih yang baik. Ini negaranya harus baik. Makanya hadirin sekalian, saya ingin mengatakan begini. Orang yang memilih tidak sesuai dengan sikap kalbu atau nurani, menurut Allah, orang seperti ini masuk neraka jahanam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.